memotong sholat itu sholatul laili witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke 9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat tarawih yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinter, songo lebih seru tuh. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi dasar ra cocok ya tidak ada masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nah sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nek sing ra cocok ya batal. Hukum ora cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Soalnya niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir nopo-nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampai salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rakaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2, tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang 1 paket dengan cicilan witir lah. Itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Gak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Gak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang 1 itu. Nah, iso sholat nanti selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Teng mriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi genep sih, tapi ini sementara Gusti, tapi kan kita masih bingung. Itu cara pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijero-jerokno, pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngono iku. Dadi nak salat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu.
Makanya dua itu ora usah ana witir-witiran cara Sidina Utsman. Mergo Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian salat-salat Anda yang dua-dua itu ditutup witir. Berarti ya yang salat kedua ya usolli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang satu terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Ah itu paham ya. Terus niku kefiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener sallu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rontok bener ya rontok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqilah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum, ora malah dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula mpun sesuai. Nah, salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener, tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, kalah mbek napa? Adat. Ya piye. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Namun yang pintu ya melok nopo pintu. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru. Lawung sholat itu wes ape, rausah detail-detail nopo niat. Lalu dari Imam Syafi'i kau melebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak nih waktu duha ya untuk duha. Karena wes barang ape, bias tetap ape. Oh, jadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang ape. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa? Bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu enggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya agak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Ya, tapi terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah ini kalau ora cocok nih. Wong ora kepengin tahajud kok dijak nopo? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe ku malah lucu. Wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno rohen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak ki napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean ki napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama. Oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah. Kabeh ulama sepakat kan?
Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok lah, itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu gitu apa? Keben karena turu ya ibadah kan. Turu niku mari ra maksiat. Wong zina iku mergo apa? Mergo ora turu. Wong maling ya mergo ora turu. Wong ngrasani wong ya mergo ora turu. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Ditujono wali sing sauri-uripe turu kecuali salat fardu. Iku wali sing setingkat kuwe. Mboten trimo Gusti tapi niku kok turah turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Jebule tak takoki kenapa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kowe poso tahajud jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi tetep paling selamat iku apa turu. Akhirnya ngakoni dene. Jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mulane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mulane Ashabul Kahfi ku wali sing kramate ku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mulane kenapa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu. Tapi aja tiru. Iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu setuju niku niki ilmu. Difaham ya terus. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kula baleni malih seperti sedekah. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu juga sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nopo jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat nggak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid? Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaidiyah di kamar paling dalam. Nah bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini? Misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh. Disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan tentang ya goblok barang apa kok buat tentang. Ya tapi kowe tenanan ya goblok kok ora sunah Nabi iki, Pak. Mulane aku udah takok itu yang jenengan takok kok ngubang pun. Makanya aku wong alim dadi bingung. Bingungnya aku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingung. Tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau saya mesti ini. Karena Anda harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu ini ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang. Ya itu yang saya tidak senang. Dieling-eling. Yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai tiru. Ada thariqah namanya Mulamatiyah yang pernah disebut di mana ya Mulamatiyah. Orang semua coba Malamatiyah. Ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi jangan tiru, kalau ngomong saya ulang-ulang jangan tiru. Nah, kalau sering tiru, buat nanti sholat qobliyah ba'diyah. Termasuk yang menentang itu Abdul Hasan Asy'adili dulu ketika beliau belum wali papan atas. Ulama Mulamatiyah itu kalau katoan itu dengkulnya ketok, jadi agak-agak pupu paling bawah itu ketok lanang loh, makanya coba yang wedok ini lanang bakat lanang. Kalau wong wedok kan auratnya semua tubuh ya. Jadi rodok katoan cekak. Pas Abdul Hasan Asy'adili liwat tuh dia ingkar, dia ulama kok katoan cekak atau sholat sunat. Hasan Asy'adili yang jadi thariqah sama Syadziliyah loh. Itu juga pernah wali anyaran ya. Janggal dia kan cek wali perfect, wali-wali senang sempurna. Nah, akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan yang antarane langit be bumi. Kok orang tadi sing katokan cekak maksudnya itu kok orang tadi. Terus digojol sana.
kamu jangan nyindir saya, jangan ngenyek saya. Makomamu cek dura aku. Kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak. Itu sing iso ngancani aku. Ternyata dia itu punya thariqah, kumpul wong bid'ah, wong sekuler, wong nakal. Supaya mereka untuk rahmat mergode ini. Karena dia ini mantep para pangeran, gak mungkin wong bid'ah, wong salah tak awari aku kena azab. Mesti pangeran ngergani aku. Jadi dia ini ngancani wong nakal itu demi supaya wong nakal itu ora kena azab. Mergo diproses ilallah. Diproses didakwai napa? Ilallah. Sebab barokah ini dia dadi wali. Terus adiknya sholat sunat qobliyah ba'diyah, adiknya berat. Kok tahu belas alasannya? Dijak sholat fardu ya abot. Nak nganti disangka qobliyah ba'diyah penting malah abot. Mulane aku rasa sholat qobliyah ba'diyah lah iku sing makome iku. Kula baleni malih. Dijak sholat fardu wae abot. Nak nganti aku qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur 4 rakaat. Utawa 2 rakaat. Tapi paling afdol kan 4 khusus dhuwur lho nggih. Kaya apa? Jadi dia nunjukno nek Islam ku mau sholat fardu faqat, ora luweh, ora kurang. Niku dadi wali mulamatiyah sing digo tawassul teng Manaqib Syekh Abdul Qadir apa? Jilaniyah mulamatiyah. Iku wali-wali anti sholat qobliyah, anti sholat ba'diyah. Lane kula niku nganti sakniki nggih jarang teng kampung kula niku terkenal Gus Bae ku wong alim ora tau sholat sunat. Ya anggere wong narukan sholat sunat kabeh aku malah ora, tapi nek ora kabeh aku tak sholat. Pokoke sementing ku ya sementing beto. Sementing beto. Ya alasannya masuk akal. Alasannya masuk akal. Maka itu Abdul Hasan Asy'adzali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior. Begitu juga Abu Yazid Al-Bustami. Beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak preman. Tapi itu cerita wali, sama harus percaya karena ini cerita ilmu hal. Abu Yazid itu seorang wali besar, makanya kan masyhur banyak santri namanya Bustami itu dulu tafal sama Abu Yazid sinten Al-Bustami. Itu dia wali Menara Gading, dia yang ngajar di pondok. Awalnya begitu ngajar, pokoknya jadi wong saleh. Niki cerita, sing cerita kula nggih kiai-kiai. Cuma nak cerita niki kula ora roh referensine, tapi kula nate diceritani. Nah sing tadi saya tahu kitabnya. Jadi fair secara akademik sing wau kula roh kitab. Nah niki jadi cerita. Tapi kula percaya karena saya tahu padanannya, tidak sepersis itu tapi tahu padanannya. Dia itu mimpi, ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa. Saking yakinnya dia soleh, jadi mantep papan atas, gak pantas ono sing baturi dekne napa ning swarga. Mbek pangeran dijawab, wis ngono mbek Ruhin gitu. Ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul wong mabuk-mabuk di warung mabuk, warung flare, warung. Terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain gak ada ya keriting dek itu ya semuanya orangnya itu tok itu ngelek keriting dek semuanya itu tok. Tanya-tanya gak ada yang lain terus mosok wali kancaku kok awar wong-wong napa mabuk. Dia akhirnya balik kanan. Wah nak ngono ngipiku kok setan. Terus dicetok be wali tadi. Ya Aba Yazid, ya betul memang teman kamu di surga itu saya ya. Padahal ndak ngomong apa ya memang tiba. Ya betul, memang teman kamu di surga itu saya aja. Wah, wali tenar maksudnya bro. Terus ditanya, kenapa kamu berteman orang-orang mabuk? Dinya apa? Cangkemmu sing darane aku kancanan sopo. Aku iku ning gone warung mabuk mau ngombe banyu putih. Nak kancaku do mabuk aku orang banyu. Iku ape tak tobatno sing separuh ning masjid saking nyabariku ngancani, tapi aku ngombe banyu putih. Sing separuh tugasem senengane nyalahno wong. Waduh. Wali biasa kumpul santri kon nobatno preman. Mergo mangkel dene disalah Abu Yazid sing separuh tugas. Mergo sing separuh tak tobat to saiki ning masjid senane warung ya. Abu Yazid ya rada meriang tapi wong piye ditantang ngono dene wali tenan. Mau ngetokno waline dene ya Allah nak pancen kula waline jenengan tenan. Wong sing roh wajahku kudu tobat Gusti. Akhirnya Abu Yazid ngetokno waline umatem kon delok ra iku nak ora tobat aja diundang Abu Yazid. Wah, ada dekat wali. Akhirnya, umatku, hadza Abu Yazid. Iku Abu Yazid wali Allah. Delok wajah itu. Delok wajah langsung tobat. Makanya ini dua beliau itu akhirnya berteman apa? Di surga. Ya kita milih wali sing kayak Abu Yazid atau sing. Nah menurut saya cerita ini penting supaya anda sing biasa nih warung ada kemungkinan itu lah. Maksudnya pentingan itu. Artinya berhusnudzon mbek wong ada potensi itu.
Lho sampean tak ceritani di Yaman tuh ada para habaib Maulad Dawilah. Maulad Dawilah itu termasuk habib yang kastanya sepuh. Itu Sayyid Umar Hafid itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah. Niku nggih modelnya nggih mboten nate salat sunat. Yang maghrib, badhe maghrib jagungan sekedap kinten-kinten di 10 menit terus salat isya. Kinten-kinten cara mriki nggih 6/4. Jadi Sayyid Umar nggih mau gede-gede tok tapi Habib sendiri itu. Mboten ngenteni waktu isya. Angger takok iya, jenengan Habib ndak bedui, pokoknya kita bedui. Saking khawatirnya Islam dianggap berat. Mergo Imam Syafi'i ning madhab kaul jadid, malah mboten kaul qadim, kaul apa? Jadid. Nak darani wektu maghrib kira-kira wong salat 5 rakaat. Nggih, terus pokoke wong wudu nutupi aurat salat 5 rakaat. Niku nate kula hitung kira-kira mau 20 menit. Dadi nak sampean salat isya 6:30 wis mesti napa? Sah. Cara madhab Imam Syafi'i. Nah, cuma madhab ini enggak populer di ashabnya, ditentang nggih oleh ashabnya. Yang populer enteke mego napa abang. Tapi sebenarnya mazhab Syafi'i yang jadid itu. Mulane kula nang jamak takdim angger kira-kira wis 6:30 kita jamak nak pas lunga. Ya sering jamak kalau tiang-tiang, tapi niki dereng isya. Ya pokoke cara aku wis ngisang, cara aku ora kudu kok. Pokoke cara aku wis isya. Ya sebab kaul jadid malah. Makanya dulu ada seorang ulama berdebat. Sing sitok setuju waktu maghrib niku ngenteni entek mego napa abang. Ana sing debatnya masuk akal ngeten. Niki sama-sama ulama bapak mbek anak. Padha ngalime padha sepuh. Ulama iki malah aneh carane nentang iku dekne cara dekne waktu maghrib ku nganti kira-kira 6:30 nganti jam 7. Engko lagi waktu isya jam 7:15. Pokoke dekne mau nak darani waktu maghrib ku cepet moh. Jadi alasannya masuk akal. Pangeran nak gawe biasanya nak kembarane, jadi nak tandingannya, jadi lucu ulama kok jadi ulama ya kadang ya lucu. Sampai nak sholat subuh jam berapa? 4:30 kan, anggap aja 4:30. Berarti subuh nganti meletak srengenge ada waktu 1,5 jam. Ada waktu pinten? 1,5 jam. Lah saiki maghrib iku wis surup, nggih maghrib napa surup. Kudune maghrib ku di padanan subuh ana waktu 1,5 jam. Amal ini setuju, entah emego abang tenan ya naik 1,5 jam mana dia nak santri ini azan jam itu ngamuk, cong paling cepat 7:30. Perkara ini cara berpikir maghrib di padano subuh, yaitu qoblatul isyamsi, ono waktu 1,5 jam jatahe subuh. Kudune ba'da ghurubi syamsi, ya ono 1,5 jam jatahe maghrib. Jadi akhirnya santri ini nak azan di 7:30. Nah jam itu diamuk tenan. Nak Maulad Dawilah wali 6/4 wis isa. Perkarane. Lah iku ulama. Ya semengane ya macam-macam ulama iku macam-macam.